Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Nabila Ulima Putri dengan NIM 25000180086. Di sini saya akan menjelaskan tentang web saya yang berjudul Nisha Studies, Web Management Schedule Belajar. Apa itu Nisha Studies? Nisha Studies merupakan aplikasi dashboard belajar berbasis web yang dibuat untuk membantu pengguna dalam mengelola materi pembelajaran secara digital. Aplikasi ini menyediakan fitur login, registrasi, pengelolaan materi, dan upload gambar sehingga seluruh data belajar dapat tersimpan dengan rapi di dalam database. Tujuan program ini dibuat untuk memudahkan pengguna menyimpan materi belajar, mengelola data materi menggunakan database MySQL, menerapkan konsep create, read, update, dan delete, mengimplementasikan autentifikasi login dan register, membuat dashboard belajar yang sederhana dan mudah digunakan. Teknologi yang saya gunakan, yang pertama the front, itu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu ada backend, itu ada menggunakan PHP. Lalu database saya menggunakan MySQL. Softwarenya saya menggunakan Visual Studio Code, XMPP, dan Canva sebagai awal untuk mendesain web ini. Ini adalah awal saya mendesain web di Canva, desain web awal. Ada materi, flashcard, reclaim, settings, daftar, logout, dashboard, dan jadwal. Lalu struktur folder yang ada di program. Itu ada folder utama yang terdiri dari API, auth, config, CSS, JavaScript, upload. Lalu ada di sini beberapa file seperti database, index, login, readme, dan register. Dalam folder API juga ada beberapa folder lagi di dalamnya, deadline, flashcard, jadwal, materi Pomodoro, dan profile. Fungsi folder, config menyimpan konfigurasi koneksi database, auth berisi proses login dan registrasi pengguna, API menangani proses CRUD data, CSS berisi file style sheet untuk tampilan, lalu JavaScript berisi script JavaScript, uploads menyimpan file gambar yang diunggah pengguna. Lalu selanjutnya ada alur kerja. Pengguna membuat akun melalui halaman register. Lalu akun disimpan ke database. Login berhasil. Pengguna login digunakan untuk verifikasi akun. Lalu setelah login berhasil, pengguna dapat mengelola materi belajar, bisa tambah materi, add materi, dan hapus materi. Nah, materi itu disimpan di MySQL. Database. Nama database Nisha Study. Database digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pengguna dan data materi sehingga data tidak hilang ketika ditutup. Table user. Table user ada field, ID, username, password, created at. Lalu table materials ada field, ID, title, description, dan image. Selanjutnya login. Login memasukkan username dan password, melakukan validasi ke database, mengarahkan pengguna ke dashboard apabila data benar. Lalu setelahnya ada register, membuat akun baru, data pengguna disimpan ke database, akun dapat digunakan untuk login lagi. Dashboard menampilkan seluruh data materi menjadi halaman utama setelah login. Lalu ada materi yang digunakan untuk create, read, update, dan delete. Lalu mengunggah gambar sebagai pendukung materi, dan file dan materi gambar tersebut disimpan ke folder. Lalu di sini ada tampilan dari flashcard, detail materi, reclaim, settings. Lalu di sini adalah tampilan dari database PHP MyAdmin. Cara kerja program membuka halaman login ketika belum memiliki akun. Pengguna melakukan registrasi, sistem penyimpanan data pengguna ke database. Pengguna login menggunakan akun yang telah dibuat, sistem verifikasi username dan password. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke dashboard. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan melihat materi belajar. Seluruh perubahan data langsung tersimpan di database MySQL. Di sini ada beberapa kode, ini untuk koneksi database menggunakan PHP, fungsinya menghubungkan PHP dengan MySQL, digunakan oleh seluruh proses CRUD. Lalu di sini ada login menggunakan PHP, fungsinya mengambil data dari from login, melakukan validasi ke database. Lalu di sini ada register menggunakan PHP,
Fungsinya untuk menyimpan akun baru ke database. Dan di sini ada SQL read, menampilkan seluruh data. Di sini ada create SQL, menambahkan data baru ke database. Lalu ada update SQL, mengubah data yang sudah ada. Lalu ada delete SQL, fungsinya untuk menyimpan akun baru ke database. Lalu selanjutnya ada front, digunakan untuk membuat struktur halaman. Ini delete ya, untuk menyimpan akun, untuk menghapus akun lama dan menyimpan akun yang baru. CSS digunakan untuk mendesain tampilan. Beberapa komponen yang digunakan itu ada glass margins, border radius, gradient background, responsive layout, dan hover animation. Lalu di sini ada JavaScript, digunakan untuk penggantian menu, dark mode, animasi, timer Pomodoro, dan validasi from. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program. Jadi di sini setelah masuk di web saya akan langsung diarahkan ke login. Lalu jika belum memiliki akun maka daftar atau register. Karena saya sudah memiliki akun, saya akan memasukkan akun saya sendiri. Nah, di sini ada tampilan untuk dashboard. Di sini bisa memasukkan tugas, deadline agar langsung naik ketika tugas ini belum dikerjakan, sebagai catatan atau notes ketika ada ujian atau tugas. Nah, di sini ada strike hari. Setiap memasukkan jadwal atau materi akan terhitung sebagai semangat untuk selalu belajar. Sini ada nama tugas atau ujian. Tugas bakal terlihat di sini dan langsung masuk dengan merah, tanda merah hari ini. Lalu di sini ada Pomodoro timer untuk menghitung ketika waktu kita belajar dan akan berbunyi ketika timer belajar 25 detik ini selesai, lalu istirahat 25 menit, lalu akan istirahat 5 menit, lalu bisa di pause juga dan di reset juga. Di sini bakal muncul grafik belajar ketika semakin banyak memasukkan materi atau notes yang ada di sini. Lalu di sini ada aktivitas setiap minggu. Di sini ada jadwal. Untuk menambahkan jadwal, di sini ada list, board. Semisal hari ini Senin. Lalu semisal hari Selasa. Lalu nama materi PWeb. Lalu jam 12.30. Ini hanya bisa angka. Lalu durasi 3 jam. Saya ingin menggunakan warna hijau. Ini sudah tertambah. Di sini bisa menggunakan board, bisa mengganti bentuknya. Ini to do, proses, lalu selesai. Di sini ada untuk melihat materi, bisa mencari materi. Semisal tadi mencari materi PWeb sudah ada di sini. Lalu di sini ada detail materi PWeb untuk menambahkan materi atau memasukkan file berupa PDF. Lalu di sini ada flashcard. Flashcard itu digunakan untuk jawaban-jawaban seperti kuis yang mau disimpan, lalu atau jawaban-jawaban, terus lalu pertanyaannya diisikan di atas sini, lalu jawabannya di bawah sini. Semisal card ini bisa dinilai masih susah nih,
Lalu di sini untuk reclaim, jika menghapus jadwal atau materi, jika ini dihapus bisa dikembalikan lagi lewat sini atau dipulihkan. Lalu di sini terdapat settings untuk memilih bahasa, ada 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu ada color theme, bisa memilih warna biru, ungu, atau hijau. Lalu ada mode dark mode. Lalu di sini ada motion untuk mengaktifkan atau meng-on-off-kan animasi yang ada di sini. Lalu di sini ada logout untuk keluar dari akun. Lalu di sini ada search atau mencari fitur-fitur tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.